Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dimas Panji Bardin. Kali ini saya akan menerangkan tentang perancangan arsitektur 5, yakni Suhat A. NIM saya 176600124. Lokasi perancangan arsitektur 5 saya berada di kawasan Suhat, Kecamatan Lowaru, Kota Malang. Tepatnya seperti pada gambar berikut. Di antaranya batas-batas dari perancangan saya, utara, timur, dan selatan, dan barat seperti gambar yang telah tertera. Kita lihat tanah ini tanah lapang, hanya ada beberapa bangunan di sekitar. Lalu, apa yang dimaksud Suhat A? Suhat A adalah proyek yang merespon keunikan di kawasan Jalan Suhat, karena dengan tingginya beban jalan di kawasan Suhat membutuhkan hunian dan juga perkantoran, karena kawasan tersebut kawasan komersil, dan untuk mendekatkannya perlu adanya sinambungan antara pekerja komersil dan juga tempat tinggal para pekerjanya. Kita lanjut ke urban fabric. Kita lihat di kawasan perancangan ada beberapa titik yang perlu diketahui. Untuk yang berwarna hijau, yakni daerah pendidikan. Di daerah ini banyak pelajar yang berpotensi mencari tempat tinggal. Maka dari itu, arus lalu lalang dari pelajar mengakibatkan jalan ramai. Untuk yang berwarna orange adalah ruko dan toko, karena daerah komersil. Jadi banyak pekerjanya juga lalu lalang, entah waktu jam kerja atau berangkat maupun pulang jam kerja. Di lain itu, banyak konsumen juga yang mengunjungi ruko dan toko ini, karena kawasan Suhat merupakan kawasan komersil yang cukup ramai dikunjungi. Untuk yang berwarna coklat, ini berupa kantor. Tentunya juga banyak pekerja dan membuat lalu lintas ramai. Untuk yang berwarna krem adalah lokasi perumahan di mana kawasan Suhat juga kawasan dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Untuk yang terakhir pada urban fabric ini adalah yang berwarna biru. Terletaknya fasilitas umum di daerah kawasan Suhat ini tentunya menjadi lokasi strategis untuk dikunjungi dan dapat juga menunjang nilai atau potensi pada site perancangan. Lalu lintas padat pada kawasan Suhat dan lokasi yang strategis ini sangat berimbas pada site tentunya. Nah, perancangan ini ditujukan untuk membuat office. Ada hal yang utama. Pertama adalah potensi bisnis. Kita ketahui bahwa kawasan Suhat adalah kawasan yang ramai pengunjungnya karena kawasan strategis. Kedua, mengapa office? Kita berusaha mendekatkan antar pengguna beban jalan agar mengurangi beban jalan tersebut dan menambah ketersediaan ruang kerja. Begitu. Tujuannya, antara office akan dipadukan dengan residensial. Mengapa residensial? Office akan menghasilkan work group dan residensial akan menghasilkan tempat tinggal. Lalu work group ini membentuk suatu startup yang nantinya akan tinggal di residensial yang telah disediakan. Konsep pada perancangan ini adalah sebagai berikut. Pertama, pada site. Lalu perancang memutuskan untuk seberapa GSJ yang diperlukan. Kemudian menentukan seberapa luas RTH pada site tersebut untuk minimum RTH pada site. Lalu area yang telah ditemukan untuk dibangun diekstrud agar tahu seberapa cukup kapasitasnya untuk memenuhi kapasitas sesuai requirement.
Lalu, perancang mempertimbangkan sunline agar area yang telah diekstrud tersebut dibelah. Mengapa? Karena agar bangunan tidak terlalu masif. Untuk selanjutnya, karena dirasa bangunan tadi terlalu lancip dan tidak memiliki airflow, pertimbangan airflow pada konsep dibutuhkan agar aliran udara bisa lancar. Selanjutnya, sesuai dengan analisis bulan tadi, agar rancangan dapat mendapatkan pemandangan yang indah dari bulan tersebut, perancang mempertimbangkan vista pada rancangan tersebut. Lalu yang terakhir, pendekatan pada kebutuhan aktivitas pada rancangan agar bangunan ini tidak terlalu masif dan terkesan hidup karena adanya aktivitas yang terlihat pada bangunan tersebut. Lanjut pada layout. Jadi arah masuk pada rancangan dari dua sisi, yakni dari sisi utara dan sisi timur. Berikut adalah denah lantai dasar untuk coworking space dekat dengan lokasi tangga dan juga lift. Dilanjutkan dengan denah tipe 1 pada coworking space. Musola, tempat pelayanan pada gedung, dan juga perpustakaan. Untuk denah tipe 2 pada perancangan coworking space, disediakan beberapa tempat coworking space dengan tipe yang berbeda untuk menunjang kebutuhan pada coworking space. Untuk denah tipe 3 pada coworking space, berikut denah tipe 4 pada coworking space, dan denah tipe terakhir pada coworking space. Lanjut untuk apartemen. Untuk apartemen pada lantai dasar juga berdekatan dengan tangga dan lift agar proses untuk masuk pada bangunan itu sendiri dapat lebih efisien. Lanjut untuk apartemen pada rancangan ini. Untuk denah tipe 2 pada apartemen, disediakan beberapa tipe pada ruang-ruang apartemen, dari tipe yang terkecil sampai tipe yang terbesar. Tipe 3 pada apartemen. Untuk denah tipe 4 juga demikian, memiliki modul yang sama. Lanjut untuk denah tipe 5 yang terletak pada bagian atas pada gedung dengan tipe yang sama juga. Lanjut pada skema struktur yang seperti ini. Grid struktur dibuat 5x5 meter agar besar pada kolom dan balok tidak terlalu besar. Mengapa 5x5 meter? Agar modul ini mudah diaplikasikan. Dan setelah dianalisis, modul ini cukup untuk menahan beban ketika gempa. Masih pada skema struktur yang dibuat dengan bentang 5 meter dengan ketebalan kolom 0,35 meter atau 35 cm pada lateral struktur X maupun lateral struktur Y. Untuk utilitas pada bangunan ini dapat dilihat pada gambar berikut. Sistem water management dan natural airflow pada bangunan ini menunjang agar bangunan ini tidak terlalu memakan energi berlebih.
Ditunjang juga dengan natural ventilasi agar bangunan ini tetap hidup pada siang hari dengan pencahayaan dari matahari. Untuk AC penunjang yang digunakan adalah sentral AC yang ditempatkan pada bagian atas gedung. Untuk air yang telah tidak digunakan, air kotor masuk pada bagian bawah gedung, dilanjutkan pada resapan air kotor tersebut. Untuk potongan pada gedung digambarkan seperti ini. Berikut potongan AA untuk apartemen, potongan BB apartemen, potongan BB kantor, dan potongan AA kantor atau coworking space. Terlihat bagaimana susunan antar ruang pada bangunan tersebut. Untuk tampak depan apartemen terlihat seperti ini. Ada bagian dengan ditambahkannya balkon pada beberapa ruangan. Berikut tampak samping dari apartemen dan juga kantor. Untuk tampak depan coworking space terlihat sebagai berikut. Terima kasih. Sekian presentasi pada perancangan arsitektur 5 saya. Saya Dimas Panji Baharudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.